Dan ini ada yang dinamakan dengan keran mixer. Kenapa mixer? Karena keran ini dapat memunculkan atau mengeluarkan dua jenis air. Yang pertama air dingin, yang kedua air panas. Sebut saja misalnya ya, yang sebelah kiri ini adalah air panas, yang sebelah kanan adalah air dingin. Kemudian dimix oleh keran ini, jadi keluarnya nanti anget, nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Untuk kesekian kalinya saya mau bahas pekerjaan kamar mandi. Saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah 2 lantai, dan ini adalah kamar mandi di lantai 2 sahabat PU. Ini tangga lantai 1 menuju ke lantai 2, dan di bagian pojok paling belakang ini ada kamar mandi. Ukurannya sebut saja 1,5 kali 1,8 meter sahabat PU, kurang lebih ya, karena saya kebetulan nggak bawa gambar kerjanya. Ini adalah openingan pintu kamar mandinya sahabat PU. Kemudian dalam sebuah kamar mandi itu jangan lupa saklarnya itu ada di luar seperti ini. Jadi jangan memasukkan saklar lampu kamar mandi ada di dalam ya, tapi saklar kamar mandi itu ada di luar kamar mandi. Kalau saklar kamar itu ada di dalam, nah seperti ini ya. Oke, kemudian namanya kamar mandi adalah area basah ya, karena nanti pasti terguyur oleh air dari shower dan lain sebagainya. Maka harus ada perbedaan elevasi sahabat PU. Nah, perbedaan elevasi seperti ini. Ini sahabat PU bisa kasih jarak di 3 cm sampai 5 cm, atau berdasarkan dengan zona yang ada di dalam kamar mandi sahabat PU semua. Karena ada juga sebuah kamar mandi, satu ruangan begini, ada 2 zona ya, yaitu ada kamar mandi kering dan ada kamar mandi basah. Tentu bagi kamar mandi yang luasannya cukup luas sahabat PU. Kemudian di dalam kamar mandi ini itu kami finish dinding dan lantainya dengan granite tile atau homogeneous tile berukuran 60-60. Baik untuk lantainya, tuh, lantainya homogeneous tile 60-60 yang matte. Tujuannya apa? Supaya tidak licin sahabat PU. Kemudian dindingnya yang dominan itu pakai homogeneous tile 60-60, warnanya krem seperti ini. Dipasang rapat dengan nut 1 mm. Kemudian sisi sebelah kiri saya juga sama. Dan ada granit yang kami bedakan, yang merupakan penekanan warna di salah satu dindingnya ada di depan persis ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, dimana di sini ada shower dan juga ada kloset. Kita bedakan warna granit tile-nya. Dalam hal ini motifnya adalah motif ubin yang zaman dulu itu loh sahabat PU loh. Jadi cukup eksentrik ya melihat susunan random pola ubin keramik zaman dulu begini di dalam kamar mandi. Oke, kemudian di dalam kamar mandi ini ada apa aja? Yang pertama ada shower. Nah, ini yang dinamakan dengan hand shower sahabat PU, karena ada juga yang namanya rain shower. Oke, dan bisa kita arahkan ke tubuh kita pada saat mandi sahabat PU. Kalau yang rain shower itu yang dia stuck ada di atas, ketika kita nyalakan kerannya maka air akan turun seperti air hujan seperti itu. Kalau yang ini namanya hand shower sekali lagi ya. Dan ini ada yang dinamakan dengan keran mixer. Kenapa mixer? Karena keran ini dapat memunculkan atau mengeluarkan 2 jenis air. Yang pertama air dingin, yang kedua air panas. Sebut saja misalnya ya, yang sebelah kiri ini adalah air panas, yang sebelah kanan adalah air dingin. Kemudian dimix oleh keran ini, jadi keluarnya nanti anget, nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin.
Seperti itu sahabat PU. Dan sistem pemanas air yang kami pakai di kamar mandi ini adalah sistem water heater. Ya, kami sudah mempersiapkan instalasinya yang terpendam di dalam pasangan granit dinding ini sahabat PU. Nih, ada dua katup ya, yang satu nanti untuk air panas, yang satu untuk air dingin. Tentu kami juga mempersiapkan untuk stop kontaknya sebagai sumber listrik unit water heaternya sahabat PU. Pakai tenaga listrik ya. Water heater itu ada yang pakai tenaga gas juga sebenarnya. Namun yang umum itu pakai tenaga listrik seperti ini. Oke, sekalian ya ke atas. Terlihat sebuah ceiling exhaust fan. Jadi ketika lampu ini saya hidupkan melalui saklar ini sahabat PU, itu otomatis akan nyala baik lampunya maupun ceiling exhaust fan-nya ya. Saya mau coba. Ini kita nyalakan. Tuh. Lampunya nyala, exhaust fan-nya nyala. Dan kamar mandi ini kan bukan yang untuk dihidupkan lampunya terus-menerus ya sahabat PU ya. Jadi hanya sewaktu-waktu saja. Maka digabungkan dan umumnya seperti ini. Ketika lampu nyala, maka exhaust fan-nya juga ikut nyala. Saya matiin dulu. Oke, sahabat PU, kemudian ada yang namanya kloset. Nah, kloset itu ada dua jenis. Ada kloset duduk seperti ini, ada juga kloset jongkok, sahabat PU. Nah, ini juga bergantung dari kenyamanan pemilik rumah. Karena ada beberapa orang yang tidak bisa BAB jongkok atau sebaliknya. Seperti itu, sahabat PU. Maka baiknya dikomunikasikan dengan pemilik rumah. Namun yang dapat image mewah, modern itu biasanya kloset duduk seperti ini. Dalam hal ini kami pakai produknya American Standard. Begitu juga dengan wastafelnya sahabat PU. Ya. Oke, kemudian kloset duduk ini di bawahnya tentu sudah kami susun instalasi pemipaan semenjak pengecoran plat dak lantainya. Lantai kamar mandi ini pun sudah melalui tahap tes rendam, tahap waterproofing, dan lain-lain sahabat PU. Jadi bisa dipastikan aman dari kebocoran. Kemudian ini adalah sumber air bersih sahabat PU. Dalam hal ini ada T-nya, yang satu masuk ke dalam tabung, yang satu masuk ke dalam jet washer ini. Jet washer ini juga kami pakai produknya American Standard. Dan catatannya namanya juga jet washer, itu harus kencang seperti jet. Kan? Tuh. Kencang sekali sahabat PU. Oke, kemudian satu saniter lagi. Ini adalah sebuah wastafel. Wastafel itu peruntukannya bisa untuk kita cuci muka, cuci tangan, gosok gigi ya. Itu biasanya hal-hal yang dilakukan dengan saniter wastafel ini sahabat PU ya. Posisinya ada di depan kloset sahabat PU. Kemudian buangan air kotornya mengalir ke sini ya. Ini yang dinamakan dengan floor drain. Floor drain yang kami pilih tentu yang stainless supaya senada dengan showernya ya. Baik sahabat PU, saya pikir demikian dulu yang dapat saya sampaikan review pekerjaan kami pembuatan kamar mandi di lantai 2. Semoga menginspirasi semangat membangun.